Aku duwe dolanan sing lucu, prau cilik tak kelekke banyu, besok gede dadi tukang prau, bayarane 120.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, peserta rapat koordinasi, rapat rutin, pertemuan rutin, pertemuan rutin guru-guru RA ngaten. Bapak Ibu peserta pertemuan rutin guru-guru Raudhatul Atfal sekota Yogyakarta, sekaligus juga pengajian song-song Ramadan. Semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan sehat selalu, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, mantap. Oh, niku SOP-ne RA begitu ya? Oke. Baleni, alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang semuanya sehat dan bersemangat ya. Yang mudah-mudahan selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan pertemuan ini. Majelis ini atau forum ini adalah forum yang mulia. Betapa tidak mulia karena yang Bapak Ibu bahas dalam pertemuan rutin ini adalah pendidikan bagi anak-anak bangsa. Bapak Ibu ini memberikan pendidikan sedari dini kepada anak-anak kita, kepada anak-anak bangsa, yang pendidikan usia dini ini sangat berpengaruh dan membekas kuat di dalam ingatan anak didik. Kula niku tesih kelingan niku Bu, zaman kula TK riyen. Saya TK-nya di Nguter, Sukoharjo. Guru TK saya itu namanya Bu Sawiyah. Yang saya ingat di dalam benak saya, beliau itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Kados panjenengan, saya ingat nek anak-anaknya ada yang bertengkar, nggih sok gelut to nggih sah. Sekolah iya muridin jeneng nggih sok gelutan to nggih. Itu ada yang nangis, nggih Bu Guru, ya seperti ibu-ibu juga kan terus gendong to nggih. Iya. Nah, Bu Sawiyah itu juga begitu, kalau ada yang nangis dipeluk terus digendong sak menenge nggih. Saya masih ingat betul itu. Terus nanti kalau pulang itu diirit. Tahu diirit. Kon baris. Ya, terus diantar pulang ke rumah masing-masing.
sama Bu Safiyah itu ya. Diantar pulang. Ya, jadi ya mungkin zaman itu kan jaraknya tidak jauh-jauh. Biasanya muridnya itu ya seputaran sekolahan itu. Nek saiki kok ngeterke yo teyol no gurune. Omahe ra ada-ada to nggih. Nah, kalau saya dulu ingat banget karo Bu Safiyah itu diirit. Ya, jak mlaku bareng diantar ke rumah masing-masing dan Bu Safiyah itu memastikan semua muridnya itu aman sampai ke rumah. Nggih. Menika saya ingat betul. Kula nggih kelingan ketika saya oleh Bu Safiyah itu diminta ikut lomba mewarnai, Bu. Tingkat TK sekecamatan Nguter kita ini. Dan saya juara. Nah, terus sama Bu Safiyah saya diberi ucapan selamat nggih, kula ya dipeluk kemudian dicium, wah Mas Lukman pinter ngoten. Saya itu masih ingat betul. Saya dapat hadiah buku gambar sama pensil mewarnai ya. Menika ya begitu membekas kenangan guru pendidikan pada masa kecil itu kepada muridnya. Saya ingat betul bagaimana Bu Safiyah memperlakukan kami dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Demikian pula dengan ibunda saya sendiri, namanya Bu Siti Rosidah, seorang ibu rumah tangga. Yang saya ingat dari beliau, nek bengi mesti ndongengke anake, ya. Dongeng sebelum tidur. Apa sekarang orang tua masih sempat dongeng ya sebelum tidur? Nah, coba jenengan survei. Nggih, orang tuanya murid-murid jenengan ini jenengan anaknya mau tidur didongengke mboten? Ya, ibu saya dulu ketika anak-anaknya sudah jamnya tidur itu ditoto di tempat tidur itu. Ya. Ibu kula anake akeh ya, anake 8 yang masih hidup 7. Ya, yang satu meninggal ketika usia 1 tahun. Waktu saya kecil ya saya masih berlima dengan adik saya. Nek wayahe turu dijejer nang tempat tidur, terus ibu saya ikut tidur di situ terus dongeng ya. Wis dongenge macem-macem. Wis mesti kancil nyolong timun ya ono. Dan sebagai itu ritual setiap malam dilakukan seperti itu. Dan itu sungguh membekas di dalam ingatan dan hati saya betapa kasih sayang ibunda itu luar biasa. Nggih, pun niku nganti sak turune anake ya. Nah, elok tenan. Sakniki kula men mboten kober dongeng. Anakku nek tak dongengke ya ora gelem paling. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu para pengasuh TK atau Raudhatul Atfal ini memegang peranan yang sangat penting terhadap generasi bangsa, terhadap anak-anak kita. Panjenengan berkesempatan menanamkan nilai-nilai dan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Seperti sapaan tadi kan itu suatu yel-yel dilakukan murid-murid juga nggih. Aku yakin kok itu muridnya mesti kelingan banget kok ya. Nah, saya itu lagu-lagu ndek TK iki saya hafal kabeh kok nggih. Padane sing napa niku? Aku duwe dolanan sing lucu. Prau cilik tak kelekke banyu. Besok gede dadi tukang prau. Bayarane 120.000. Ki sih dinyanyekke apa ora? Nek dinyanyekke wong tuane protes. Moh Bu, bayarannya mung 120.000 kok. Tapi ketika itu lagu itu begitu populernya nggih. Menika sangat membekas pun
lagu-lagu yang diajarkan oleh bu guru menika sangat membekas. Sing meneh siji loro telu astane sedeku mirengake bu guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa. Wah iki aku dadi mulang guru TK iki. Niku lagune pun mboten metu nggih sakniki. Oh. Tapi anak sekarang nggih basa Jawa sudah enggak familiar ya, nggih. Tapi diajarkan, nggih, lagu-lagu berbahasa Jawa diajarkan. Nggih. Saya sangat menika. Ya, karena bahasa Jawa itu tidak sekedar bahasa, tidak sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan media untuk mengajarkan tata krama dan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Sebab basa Jawa nu rak bedake to nggih, ketika ngomong dengan teman sebayanya, ketika ngomong dengan yang lebih tua, menika rak benten. Nggih, umpamane aku nek mbasake awake dhewe niku merendahkan. Prinsipe wong Jawa ki ngasorke awake dhewe. Aku turu, panjenengan sare, ngoten to nggih. Nek ana wong Jawa kok ngomong kula tak sare riyen nggih. Bener mboten? Enggak betul. Orang Jawa enggak seperti itu. Orang Jawa itu ajarannya itu ngasorke awake dhewe, merendahkan dirinya sendiri. Kula tak dahar riyen nggih. Jenengan geguyu to nggih. Ya, kula tak dahar riyen nggih. Mboten. Nah, itu banyak anak-anak kita yang tidak tahu. Padahal yang betul kula tak maem riyen nggih, kula tak nedhi riyen nggih, kula tak tilem nggih. Tidak boleh kok kita meninggikan diri kita sendiri. Jadi di dalam bahasa Jawa itu ada ajaran tata krama. Dados apa yang diajarkan Bapak Ibu guru ini pasti melekat di dalam ingatan si anak. Kados salam panjenengan kula, apa kabar? Niku juga diucapkan murid-murid juga, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Elok. Yakin kuwi dieling-eling tenan lho kalih murid jenengan nggih. Nah, seperti itu adalah pendidikan pada usia dini yang sangat membekas di dalam ingatan si anak. Nyatane kula isih kelingan. Padahal sekolahnya wis 45 tahun kepungkur lho. Nggih. Oh, pun tua toh, Pak. Iya, masih ingat betul saya itu. Bagaimana bu guru ngajari saya, bagaimana ibu saya itu ndongeng ke saya, nggih, sok ngajari nyanyi barang. Ini sangat membekas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat begitu pentingnya, begitu strategisnya tugas panjenengan di dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak dan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, maka Bapak Ibu ini berkesempatan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang sangat penting bagi bangsa kita. Menapa menika? Kejujuran. Kejujuran itu yang diajarkan pula oleh Allah melalui puasa yang sebentar lagi akan kita jalani. Kira-kira seminggu lagi ya puasanya. Insya Allah, muga-muga kita sedaya diparingi sehat, panjang umur, banyak rezeki, bisa menjumpai bulan Ramadan dan poso nutup tenang, nyaman, bahagia. Puasa mengajarkan kepada kita kejujuran yang luar biasa. Maka oleh Allah
disebut sebagai ibadah yang khusus, yang istimewa. Allah berfirman seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amal anak Adam itu pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Duh, kok hanya puasa yang disebut oleh Allah, yang khusus untuk Allah, Pak Lukman? Terus ibadah kita yang lain bagaimana? Itulah istimewanya puasa. Kalau kita puasa itu pasti 100% untuk Allah. Nek ra dinggo Gusti Allah terus dinggo sapa meneh? Orang nggak bisa kita pamerkan toh, ibu-ibu nggih. Puasa itu ra iso diumukke, ra iso diketok-ketokke, ra iso dienggo pencitraan. Iya toh? Nggih, nek salat ra iso dienggo pencitraan toh nggih. Misalnya aku salatku tak apik-apikke, wah bacaane sing dawa-dawa gitu. Ning dalam hatiku ben do ngerti nek aku ki yo hafal sing surat sing dawa-dawa. Kalau ada perasaan seperti itu kan saya berarti yang membaca panjang itu ben dialem karo makmume, ngoten to nggih. Ketika ada kepentingan seperti itu yang ada di benak saya, oh berarti salate Pak Lukman kuwi ora 100% karena Allah. Tetapi ada sekian persen itu mung mergo golek alem, dinggo pencitraan. Berarti tidak 100% untuk Allah. Loh, Pak Lukman itu kok memberi sedekah, kok difoto, kok di video, terus dipamer-pamer ke sopo-sopo. Kalau di dalam hati saya itu ada pikiran ben do ngerti, nek aku ki yo lomo ya. Kalau saya ini juga dermawan, seperti itu berarti sedekah saya itu tidak 100% untuk Allah, ibu-ibu. Barangkali yang untuk Allah hanya 30%. Sing 70% karena kepengen viral tadi ya. Pengen viral ngenei. Kadang-kadang kan orang dermawan itu kan ya iso dienggo golek viral to nggih. Nah, saiki ra zamane apa-apa viral nggih. Ya, nek wis viral gitu ya. Ya kalau viral yang positif ya bagus saja. Misalnya ibu-ibu RA ini diviralke, wah mesake gajine mung 10 juta ngoten nggih. Nah, terus karena viral terus ada perhatian dari pemerintah. Oh, mesake diperhatikan, tolong diprogramkan untuk guru-guru RA itu supaya kesejahteraan meningkat, kan bagus ya. Tambahi 10 juta meneh lah, mosok mau 10 juta. Tambahi 10 juta masih dikasih uang makan 5 juta. Nah, gitulah. Diamini ora iki. Nggih, nek sing ngamini jenengan kurang manjur. Nek sing ngamini Pak Menteri manjur nggih. Iya. Ya, jadi kalau viral-viral yang positif ya nggak apa-apa, ya bagus nggih. Pengajian viral, apik to nggih. Paling saiki sing gampang viral iki sing ora genah-genah. Lah saiki memang wong joget-joget ngono bae. Sing nonton kuwi ribuan jutaan kok. Lah mung wong wedok disyuting mripate kedep-kedep ngene iki penontonnya ribuan to. Lah nggih. Lah kok pengajianku sing nonton mung atusan nggih. Nah, itu.
Maka kalau kita melakukan sesuatu karena ada pamrih, pamrih itu tidak murni karena Allah, maka yang seperti itu berarti apa yang saya lakukan itu tidak ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa tidak begitu, Bapak Ibu. Puasa itu benar-benar mengajarkan kepada kita kejujuran. Bagaimana tidak jujur panjenengan itu puasa. Misalnya pada siang hari Ramadan panas ora karuan. Panjenengan kecapean, kelelahan, mau anak-anake do ngelidik-ngelidik rada sedengan. Hari ini kok banyak yang rewel. Jenengan kelelahan, gak ndek bengi ra sahur sisan, letangi karipan. Apakah kita mau membatalkan puasa? Mboten to nggih. Padahal nek arep raposo ra aman to ya. Padahal kula ya mung butuh arep raposo nggih ning diam-diam. Terus ning kantor metu jajan. Oke to nggih wong dodol pada saat puasa nggih. Wah, tuku sing enak-enak. Sudah selesai aman. Ya, orang nggak ada yang kenal. Saya pulang lagi etok-etok poso. Nggak kelihatan tuh Bapak Ibu. Ning jenengan sok wonten niku mboten. Edan Bapak. Mboten nggih. Mboten. Saya juga nggak yakin wis. Percaya apa ora? Padahal bisa kalau seandainya mau begitu. Kalau mau tidak jujur bisa gampang. Melanggar hukum enggak? Mboten to nggih. Apa iso wong dikunjara mergo ora poso? Enggak, tidak melanggar hukum. Awake dhewe arep ora poso, mau diam-diam jajan di siang hari Ramadan ra apa-apa. Tapi kita tidak melakukan itu. Apapun yang terjadi, walaupun tidak sahur, walaupun panas, capek, lelah, ngelak, ngelih, rapopo. Bismillah, ini semua saya lakukan karena Allah. Jujur tenan niku. Mbok ana wedang sak gelas ning kamare awake dhewe, ning ruangan awake dhewe aman kok. Nganti tekan buka tidak akan tersentuh ya. Itulah kejujuran yang luar biasa dari orang yang berpuasa. Kejujuran seperti itu jarang terjadi ya, pada hal-hal yang lain Bapak Ibu. Padahal kejujuran itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu selaku pengajar juga diperlukan kejujuran, murid-muridnya juga diperlukan kejujuran, orang tua muridnya juga perlu jujur. Kejujuran ini juga sangat penting di dalam kehidupan ini. Petugas penjaga palang kereta api niku ora kudu jujur to nggih. Kalau misalnya tidak jujur, ana sepur liwat palange ra ditutup, malah dhek ngapusi sing do liwat, ayo aman, aman, yo liwat-liwat. Wah, jebul keretane lewat. Cilaka to nggih, karena tidak jujur. Petugas pengatur penerbangan juga harus jujur, mengatakan keadaan yang sebenarnya. Ada pesawat yang mau landing, yang mau mendarat, dipersilahkan, landasan aman. Tidak mungkin dia berbohong. Kejujuran diperlukan di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Kalau kita menaati Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun mengikuti nasihat beliau. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Alaikum bisidqi inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Nah, terus alure kejujuran niku ngaten menika Bapak Ibu. Kalau kita jujur, maka yang kita dapatkan kebaikan. Kalau yang kita dapatkan kebaikan, kita akan diantarkan oleh Allah menuju surga. Terus jujur menika mangke terminal akhirnya di surga. Dan orang itu kan sebaiknya memang jujur toh ya. Berkata apa adanya. Sebab sekali kita berbohong kan akan memaksa kita untuk melakukan kebohongan berikutnya. Umpamane kula telat masuk kantor, mergo bangunnya kesiangan. Tapi kalau saya bilang ke teman-teman saya, letangi kawanan ora elik to nggih. Ya. Mulane terus aku mengarang cerita. Ngapunten nggih rencang-rencang, kula le mlebet kantor telat niki wau kebanan. Padahal ora kebanan, nggih. Pun ngapusi pisan. Nah. Terus yang tak ceritani takon, lah kebanan teng pundi, Pak? Lah kok dadi ngarang meneh ta ya? Anu ning ngarep pasar Dembangan mau, nggih. Ngapusi meneh, nggih. Pindho, nggih. Lah terus pripun, Pak? Wah, dadak nuntun, ngapusi meneh to nggih. Padahal ora nuntun aku, ngapusi ping 3. Nah, terus angsal tambalan tepundi, Pak? Oh, ning Jalan Solo, ya. Ning Jalan Solo ning kono kae. Lah, ngapusi meneh. Lah, terus koncoku ngeyel, "Lah teng pundi, Pak? Kono kae ora ana tambalan." Wah, wis dadi mumet aku. Ana ki mau ki ngono. Mboten enten nek sekitar mriku nika. Anane mengki ra dingulon. Oh ya wis rada ngulon wae. Nah, sidane dadi elik kae. Karena apa? Karena berbohong, karena tidak jujur. Sekali tidak jujur, kita akan terus terjerumus ke dalam ketidakjujuran. Setuju? Nggih, ngaten menika. Maka yang terbaik ya apa adanya kita ya di dalam hidup ini. Ya, apapun itu perlu apa adanya. Pak Lukman ini penghulu. Kalau ada manten yang tidak jujur, ya bisa. Napa enten Pak manten sing mboten jujur? Ya sok ana iki. Nggih, contone nggih napa Pak? Nggon wali. Wong bapak iki isih urip dipatekke. Nggih. Ngaten menika juga ada, ya. Karena apa? Wah, kula niku gedenge kalih bapak kula niku. Ya dia itu enggak tanggung jawab, wong saya masih di kandungan pun ditinggal minggat. Nah, dhek
ya ingin mengesahkan ketidakjujurannya itu dengan nyalahke bapake ya. Ada lagi joki wali ki ya ana lho Bu, nggih. Nek jenengan ngerti nek joki ujian ngoten niku nggih, ya. Ning joki wali itu juga ada. Loh, pripun Pak Lukman? Namanya bapaknya di dalam surat itu si A. Tapi yang dibawa ke kantor itu bukan si A ini, tapi orang lain. Ngaten meneh kon ngaku bapake. Nggih. Niki kula nggih tahu ngonangi sing ngono kuwi. Lho kok dadak ngapusi? Lah kula gething kalih bapak kula. Lagi-lagi karena gething karo bapake. Tapi ketidakjujuran niku ora bahaya. Wong sae nikah itu dengan adanya wali nikah yang sah. Nek ora sah kan, nek wali nikah ora sah kan menjadi nikahnya juga tidak sah. Piye jal? Nah, kamu kok dienggo selawase urip to nggih karepe. Ya. Tetapi kok diawali dengan ketidakjujuran yang mengakibatkan akad nikahnya tidak sah. Kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pramila panjenengan ini para pendidik anak-anak bangsa sedari usia dini sangat penting peranannya di dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Semoga barokah Allah untuk Bapak Ibu semua. Allahumma amin. Selamat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, keselamatan, kebahagiaan dalam setiap hal, kebaikan dalam kehidupan kita, puasa kita lancar sampai akhir, mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, pengajian singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.